Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wahyu Sri Asih, Guru Bimbingan dan Konseling kelas 8. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang stop bullying. Adapun tujuan dari materi ini adalah siswa dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korban, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Apa pengertian bullying? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Terdapat beberapa jenis-jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan, fisik, dan verbal, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal. Bullying secara verbal di mana pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata mereka kepada seorang korban bully. Contohnya, dengan memberikan nama julukan yang buruk, celaan, hinaan, fitnah, teror, gosip, dan pernyataan-pernyataan yang masih harus diselidiki. 2. Bullying secara fisik. Bullying secara fisik di mana pelaku mendominasi seseorang secara fisik. Contohnya, menendang, memukul, dan kekerasan fisik lain yang membuat korban takut pada pelaku. Ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Bullying secara relasional atau sosial di mana jenis bullying bertujuan menolak dan memutus relasi sosial korban dengan orang lain. Contohnya, pengucilan atau penghindaran. Yang keempat, bullying elektronik atau cyber. Bullying elektronik atau cyber meliputi kata-kata kasar atau gambar yang tidak senonoh di mana pelaku mengirimkan gambar-gambar tersebut melalui media elektronik seperti SMS, chatting, atau media sosial lainnya. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. 2. Keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. 4. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Apa dampak negatif bullying? Dampak negatif bullying diantaranya 1. Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. 2. Tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti rasa takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan,
dan gejala tekanan psikis lain. 3. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. 4. Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Bagaimana cara mencegah dan melawan bullying untuk korban? Ya, untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. 2. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. 3. Hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. 4. Jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. 5. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. 6. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Berikutnya, bagaimana cara mencegah dan melawan bullying? Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. 1. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. 2. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. 3. Jangan biarkan emosi terpancing. 4. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan kepada bapak atau ibu guru. 5. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. 6. Catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, demikian materi tentang Stop Bullying. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.